dan juga kerajinan yang dapat menjadi daya tarik kepariwisataan, khususnya di Priangan Timur. Salah satunya yaitu Pusat Budaya Karangkamulyan yang terletak di daerah Karangkamulyan, Kecamatan Cijenjing. Pusat Budaya Karangkamulyan dikenakan tarif hanya 6.500 saja dengan pemandangan yang sangat indah. Banyaknya keanekaragaman budaya di daerah Ciamis terdapat di tempat ini yang menyuguhkan kedamaian dan ketenangan yang saling merangkul bagai keajaiban. Bagi kalian yang ingin menikmati suasana alam sambil melihat peninggalan-peninggalan Kerajaan Galuh di area wisata Pusat Budaya Karangkamulyan, kalian bisa mendatangi tenda Pusat Budaya Karangkamulyan. Di sini, kita telah memasuki ke tempat pertama yang dekat dengan pintu masuk. Di depan, kita dapat melihat situs Pancalikan. Situs ini dilihat dari namanya yaitu Pancalikan, yang mempunyai arti tempat duduk. Maka dapat disimpulkan bahwa dahulunya Pancalikan merupakan sebuah singgasana raja yang tidak lain adalah singgasana Raja Galuh, yang secara otomatis tempat ini dapat disebut sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Galuh. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di Sanghyang Bedil. Sanghyang Bedil merupakan bangunan dengan susunan batu berbentuk segi empat yang memiliki celah sebagai jalan masuk pada sisi selatan. Menurut masyarakat sekitar, Sanghyang Bedil dahulunya dapat dijadikan pertanda datangnya suatu kejadian, terutama apabila di tempat itu berbunyi suatu letusan. Namun sekarang, pertanda itu sudah tidak ada lagi. Tempat ini digunakan sebagai gudang senjata para prajurit kerajaan Galuh. Nah, sobat wisata, setelah dari Sanghyang Bedil, kita bisa melihat situs Sabung Ayam karena tempatnya berdekatan dengan situs Sanghyang Bedil. Situs Sabung Ayam berbentuk melingkar dan di tengahnya terdapat pohon bungur. Dahulunya tempat ini dipergunakan untuk memperebutkan kerajaan dikarenakan masyarakat Galuh tidak suka menggunakan kekerasan, maka dari itu diadakannya Sabung Ayam untuk mengurangi pertumpahan darah. Di Sabung Ayam itu terdapat sebuah mitos. Apabila seseorang berjalan memejamkan mata, lalu berjalan lurus sampai pohon dan berhasil menyentuh pusar atau lubang di pohon, maka konon cita-cita atau keinginan akan tercapai. Setelah dari Sanghyang Bedil dan Panyambungan Hayam, selanjutnya kita mendatangi situs lambang peribadatan berupa batu yang berada pada halaman yang dibatasi susunan batu berbentuk bujur sangkar dengan jalan masuk berada di sisi timur. Di tengah halaman terdapat batu berdiri berbentuk segi empat panjang yang dikelilingi susunan batu bulat. Nah, kali ini kita berada di mata air Cikahuripan. Di sini konon katanya dahulunya dipakai tempat mandi oleh raja-raja yang ada. Cikahuripan merupakan pertemuan dua sungai kecil yang bernama Citeguh dan Cirahayu. Saat ini Cikahuripan digunakan sebagai tempat mandi untuk mensucikan acara-acara sebelum melakukan peribadatan. Setelah dari mata air Cikahuripan, kita kemudian sampai di Batu Panyandaan. Situs menurut cerita, tempat ini memiliki kisah yang dimana dahulunya merupakan tempat lahirnya Ciungwanara. Di tempat itulah Ciungwanara dilahirkan oleh Dewi Naganingrum yang kemudian bayi itu dibuang dan dihanyutkan ke sungai Citanduy. Setelah melahirkan, Dewi Naganingrum bersandar di tempat itu selama 40 hari dengan maksud untuk memulihkan kesehatannya setelah melahirkan. Tempat yang selanjutnya kita kunjungi yaitu situs Pamangkonan, berupa susunan batu berbentuk persegi dengan celah pada sisi timur sebagai jalan masuk. Di tengah objek terdapat susunan batu-batu bulat mengelilingi salah satu batu. Mitos yang berkembang di masyarakat saat ini, siapa saja yang mengangkat batu 3 kali sampai di atas kepala, maka akan mengetahui perjalanan hidupnya. Bila terasa ringan saat mengangkat batu itu, maka hidupnya juga akan terasa ringan meskipun dihadapkan dengan cobaan. Begitu juga sebaliknya, bila terasa berat, maka akan menjalani hidup cukup berat. Selanjutnya, kita akan menuju ke Makom Adipati Panaikan. Setelah sampai di Makom Adipati Panaikan, kita melihat makom salah satu Adipati Panaikan
yang diangkat menjadi Wedana Bupati Mataram ditatar Priangan oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Puncaknya, Adipati Panaikan gugur pada tahun 1625 Masehi. Jenazah Sang Wedana Bupati dihanyutkan di Sungai Cimuntur. Setelah ditemukan oleh pengikutnya, kemudian dimakamkan di situs Karangkamulyan. Adipati Panaikan digantikan oleh putranya yang bernama Ujang Purba, yang bergelar Dipati Imbanagara pada tahun 1625 Masehi sampai 1636 Masehi. Nah, Sobat Wisata, setelah kita mengeksplor tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Galuh di Karangkamulyan, kita jadi tahu nih sejarah apa aja yang ada di balik Karangkamulyan. Bagi Sobat Wisata yang ingin berkunjung dan ingin tahu, boleh banget datang langsung ke tempat ini. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi visitciamis.com.